Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anija Rima Lestari dengan NIM 612012322234 dari kelas RA8 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis semester 3. Di sini saya akan menganalisis tentang partai politik dan dinamika politik. Dari Studio Sultan TV menghadirkan narasumber Bapak Muharram Albana yang merupakan pengamat politik dari Stisip Trimasda yang akan membahas hasil pemilihan kepala daerah atau Pilkada Provinsi Banten tahun 2024. Pasangan gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2 Andra Soni dan Ahmad Dimyati Natakusuma meraih perolehan suara terbanyak dalam Pilkada 2024 Provinsi Banten. Dengan ini, berarti Andra Soni dan Ahmad Dimyati Natakusuma ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih Provinsi Banten. Bapak Muharram Albana menyatakan mengenai dari kotak suara ke kursi kepemimpinan politik tentang berjalannya tahun 2024. Secara umum, hasil Pilkada Banten diterima oleh masyarakat dan pasangan calon lainnya. Meskipun ada upaya untuk mengoreksi hasil melalui jalur hukum, yang merupakan hal wajar dalam demokrasi. Tidak adanya huru-hara atau konflik besar mencerminkan meningkatnya kedewasaan politik masyarakat Banten, di mana proses demokrasi tidak hanya tentang pemilihan, tetapi juga penerimaan hasilnya dengan lapang dada. Sikap Airin dan timnya yang sempat mengumpulkan bukti-bukti namun akhirnya tidak melanjutkan gugatan menunjukkan bahwa mekanisme demokrasi telah berjalan dengan baik. Hal ini menjadi indikator bahwa pilkada di Banten berlangsung secara kondusif. Berbeda dengan beberapa daerah lain di Indonesia yang mengalami sengketa lebih panjang. Pada akhirnya, dalam demokrasi selalu ada pihak yang menang dan kalah. Namun yang lebih penting adalah bagaimana semua pihak bersikap dewasa dalam menyikapi hasilnya demi stabilitas politik dan sosial di Banten. Awalnya, survei menunjukkan dominasi pasangan Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi di berbagai wilayah itu menang. Tetapi, persepsi masyarakat berubah menjelang pemilihan. Faktor utama yang memengaruhi perubahan ini adalah kerja keras partai politik dan relawan dalam menggalang dukungan, terutama di wilayah Banten Barat seperti Pandeglang dan Lebak. Pasangan lawan yang akhirnya memenangkan pilkada berhasil menarik dukungan dari tokoh-tokoh berpengaruh di daerah tersebut. Meskipun awalnya Airin diprediksi memiliki kekuatan di sana, strategi pendekatan kepada pemilih dan efektivitas mesin politik menjadi faktor kunci dalam perubahan hasil pilkada Banten. Seberapa besar dampak dari keterlibatan public figure dalam mengkampanyekan pasangannya? Public figure seperti selebritis atau influencer sering digunakan sebagai alat kampanye untuk menarik perhatian masyarakat. Kehadiran mereka dapat memberikan endorsement yang efektif karena masyarakat cenderung tertarik pada figur yang mereka sukai. Namun, ini juga menimbulkan tantangan dalam hal edukasi politik karena masyarakat bisa lebih terpengaruh oleh popularitas daripada kapasitas dan visi misi kandidat. Peran Komisi Pemilihan Umum atau KPU menjadi sangat penting dalam meningkatkan pemahaman politik masyarakat. Dengan masa kerja 5 tahun, KPU memiliki cukup waktu untuk mengedukasi pemilih agar dapat membuat keputusan yang lebih rasional dan tidak hanya berdasarkan daya tarik figur publik. Selain KPU, partai politik, pemerintah, dan NGO juga memiliki tanggung jawab dalam memberikan edukasi politik. Pemilu diibaratkan sebagai pasar politik, di mana kandidat adalah produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemilih harus mampu menilai kandidat berdasarkan visi misi, kapasitas, dan rekam jejak mereka.
Jika masyarakat memiliki pemahaman politik yang baik, mereka akan lebih kritis dalam memilih pemimpin yang benar-benar mampu merealisasikan program-program yang dijanjikan, sehingga pemilu benar-benar menjadi momentum perubahan bagi kehidupan mereka selama 5 tahun ke depan. Pasca Pilkada Banten 2024, stabilitas politik dan sosial di Banten akan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Jika program pemerintahan relevan dengan kebutuhan masyarakat, suhu politik tidak akan memanas karena masyarakat lebih mengutamakan perbaikan ekonomi. Dalam pemerintahan daerah, penting untuk menempatkan pejabat sesuai kapasitas dan kemampuan mereka, bukan berdasarkan balas jasa politik. Jika ada praktik balas jasa, maka proses pilkada bisa dianggap tidak bersih. Oleh karena itu, gubernur dan wakil gubernur terpilih diharapkan dapat menempatkan pejabat dengan profesionalisme agar program-program bisa direalisasikan sesuai visi misi yang telah dijanjikan. Realisasi janji politik pasangan Andra Soni dan Ahmad Dimi Yatinata-Kusuma dalam kondisi Provinsi Banten saat ini disebutkan bahwa visi misi serta program unggulan pasangan ini harus dituangkan dalam dokumen pemerintahan dan dievaluasi agar tidak tumpang tindih dengan kebijakan yang sudah ada. Sebagai contoh, jika janji kampanye mencakup sekolah gratis, perlu diklarifikasikan apakah itu untuk tingkat menengah yang sudah berjalan atau untuk perguruan tinggi dengan kriteria tertentu. Selain itu, kebijakan harus mempertimbangkan anggaran agar tidak mengganggu kestabilan organisasi perangkat daerah lainnya. Selain itu juga, program-program yang diusulkan perlu disesuaikan dengan kondisi Banten. Misalnya, dalam hal ketahanan pangan, provinsi ini lebih condong ke arah komersialisasi pertanian dibandingkan hanya sekedar menjaga ketahanan pangan. Oleh karena itu, pemerintah harus menyesuaikan janji politik dengan kebutuhan nyata masyarakat dan mempertimbangkan program nasional yang sedang dicanangkan pemerintah pusat. Pada akhirnya, merealisasikan janji politik membutuhkan evaluasi realistis terhadap kondisi provinsi serta pengelolaan anggaran yang bijak agar kebijakan yang ditetapkan benar-benar berdampak bagi masyarakat. Sekian analisis tentang partai politik dan dinamika menurut saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.